Halo para jomblo dan jombloat yang suka ngabisin nasi, berjumpa lagi bersama Waluh Siem di sini. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Sebuah seri anime One Piece movie rilis di tahun 2019 yaitu Stampede. Film ini disutradarai oleh Takashi Otsuka yang diangkat dari manga karya Eiichiro Oda. Film ini merupakan film ke-14 dan sekaligus memperingati 20 tahun penayangan seri animenya. Stampede menceritakan petualangan bajak laut topi jerami di Pulau Delta untuk memperebutkan harta karun peninggalan Goldie Roger. Dalam petualangannya, Luffy bekerja sama dengan generasi terburuk, Chibukai, Angkatan Laut, bahkan pasukan revolusi yang ikut ambil bagian untuk meramaikan seri anime ini. Penasaran? Langsung saja siapkan batu, siapkan bata, lemparkan ke teman kalian, dan selamat menonton. Kisah berawal saat bajak laut Blackbeard yang dipimpin oleh Marshal D. Teach memasuki penjara Impel Down bertujuan mencari kru terkuat, sehingga tahanan level 6 saling bertarung sampai mati. Narapidana yang masih hidup akan dibebaskan oleh Teach dan akan menjadi kru utamanya di Blackbeard Pirates. Jesus Burgess menyadari satu tahanan lagi yang menatap mereka dari kejauhan. Ketika Marshal D. Teach memperhatikannya, ia pun memberitahu Burgess untuk membiarkannya. Douglas Ballet dikenal dengan nama Putra Iblis, bajak laut menakutkan yang bekerja di bawah Raja Bajak Laut Goldie Roger. Ia memanfaatkan momen tersebut untuk kabur dari penjara setelah 20 tahun lamanya berada di sel penjara paling menakutkan di Green Line, yaitu Impel Down. 2 tahun kemudian di Pulau Delta, seorang bajak laut yang pernah dianggap mati yaitu Buena Vesta. Ia menceritakan tentang kematian Goldie Roger yang dieksekusi oleh pemerintahan dunia. Sebelum dieksekusi, Roger meninggalkan harta karunnya di pulau yang sangat jauh, sehingga seluruh bajak laut berbondong-bondong mencari harta karun tersebut sehingga dimulainya era bajak laut sekarang. Buena Vesta bekerja sama dengan Douglas Ballet berniat akan membuat festival bajak laut untuk memperebutkan harta karun Goldie Roger yang telah ia dapatkan. Entah itu One Piece atau bukan, yang pasti Buena Vesta mengikuti rencana dari Douglas Ballet. Sementara di kapal Sonigo, bajak laut topi jerami terlihat bersemangat setelah mendapatkan undangan untuk menghadir festival bajak laut yang diadakan oleh Buena Vesta. Sehingga mereka bergegas ke sana dengan arahan Eternal Post yang langsung menuju ke Pulau Delta. Buena Vesta terlihat sangat senang karena ia telah menduga bahwa bajak laut terkenal pasti berkumpul dan mengikuti festival itu, seperti Monkey D. Luffy. Dengan adanya Monkey D. Luffy, ia berharap acara tersebut akan semakin meriah. Acara dibuka oleh pembawa acara Donald Moderate yang ditemani oleh Anne, yaitu penyanyi cantik sekaligus pengguna buah iblis Bijo Bijonomi, yang mana ia dapat membuat ilusi gambar yang ia sentuh. Di festival tersebut semuanya diperbolehkan seperti menculik, merampok, dan bertempur. Namun hanya satu yang dilarang, yaitu memberikan informasi festival itu kepada Angkatan Laut. Di Pulau Delta adalah pulau yang ditemukan oleh Goldie Roger, sehingga festival bajak laut diselenggarakan di pulau itu setelah 20 tahun lamanya festival bajak laut tidak diadakan. Konon kabarnya Goldie Roger meninggalkan sebagian hartanya di pulau tersebut. Setelah bajak laut topi jerami sampai di sana, mereka sangat percaya diri bahwa harta Roger pasti akan Luffy dapatkan. Di sisi lain terlihat Trafalgar di Waterloo sedang diburu oleh Duncan Buggy. Entah apa yang menyebabkan dirinya diburu oleh Lau, yang pasti Buggy ditugaskan oleh Vesta untuk mengamankan acara selama festival masih berlangsung. Lau yang sudah terdesak, ia pun berpindah ke kapal Luffy saat kapal itu sedang melintas. Dengan begitu, Buggy tidak mampu mengejarnya. Di saat yang bersamaan, Smoker dan Tashigi berada di sana. Mereka sedang mengawasi acara tersebut, mengingat Douglas Ballet ikut keterlibatan dalam festival tersebut. Kemudian acara tersebut dibuka dengan kemunculan pulau dari dasar laut dengan bantuan Knock Upstream dan Gelembung. Sehingga pulau itu mengambang ke udara dan harta karun Roger berada di pulau tersebut. Para bajak laut terkenal mulai menuju ke pulau tersebut dengan menaiki Knock Upstream.
bajak laut itu ialah Captain Kidd, Scratchman Apo, Urogi, Gang Beach, Jewel Bonnie, DX Drake, dan Hawkins. Di belakang mereka terlihat pula aliansi bajak laut topi jerami yaitu Bartolomeo dan Cavendish. Ditambah lagi kapal bajak laut Sanigo yang tertinggal kini melesat dengan cepat sehingga menjadi yang terdepan dengan terbang. Sehingga festival tersebut semakin meriah. Sebelum Sanigo mendarat di pulau, tiba-tiba Lau yang terluka muncul untuk menyampaikan kepada Luffy dan kawan-kawan agar segera pergi dari tempat itu. Dikarenakan Buena Vesta sebenarnya telah menjebak seluruh bajak laut yang ada dan akan membunuh mereka semua di tempat pulau tersebut. Namun Luffy tidak menggubrisnya. Ia berencana terus maju mengikuti acara tersebut hingga akhir. Sementara Chopper diperintahkan oleh Luffy untuk menemani Lau dan mencari Buena Vesta. Selain itu, Brook, Robin, dan Sanji juga ikut bersama dengan Lau. Dikarenakan jika keterlibatan Buena Vesta, maka akan ada pergerakan organisasi bawah tanah. Kemudian mereka turun ke bawah menaiki hiu penyelam dan dibantu kekuatan dari Robin. Di sisi lain, Smoker berniat menuju ke tempat persembunyian Buena Vesta untuk menangkapnya dengan tangannya sendiri. Sementara para bajak laut telah masuk ke dalam perangkap Buena Vesta, akhirnya ia memulai rencananya yaitu Pulau Delta menjadi sasaran Buster Call. Sementara Douglas Ballet yang akan menghancurkan semuanya bersamaan dengan bajak laut dan angkatan laut. Seperti yang kita ketahui, Buster Call adalah metode serangan angkatan laut secara membabi buta. Entah itu kawan atau lawan, jika Buster Call sudah diluncurkan, maka akan menghapuskan pulau dari peta dunia. Saking menakutkannya, Robin mendengar percakapan Buena Vesta, ia bergegas menuju ke tempat Luffy untuk memberitahukannya. Namun saat dalam perjalanan, mereka dihadang oleh Smoker yang hendak menangkap mereka semua. Robin dan Lau berhasil lolos dari Smoker, sementara Sanji yang menghadapinya. Sementara di sisi Luffy yang mulai mendarat, mereka semua mulai bertarung satu sama lain untuk memperebutkan harta karun peninggalan Goldie Roger. Bukan emas atau harta, melainkan kotak misterius yang sudah usang. Saat para generasi terburuk sedang saling bertarung, Kapten Buggy memanfaatkan momen tersebut untuk mengambil kotak misterius. Namun saat kotak itu dibuka, wajahnya mulai serius dan seketika itu juga Douglas Ballet mulai bergerak sehingga menghancurkan gelembung pulau. Tanpa sengaja Usopp mendapatkan harta karun Roger dan membukanya. Namun sialnya Usopp malah ditangkap dan disakiti oleh Barlet. Hal tersebut membuat Luffy marah besar, kemudian menantang Barlet bertarung dengannya. Melihatnya Usopp terancam, Luffy mencoba menyelamatkannya namun gagal. Para bajak laut yang melihat Barlet di depannya, mereka semua terkejut. Diketahui jika kekuatan Douglas Barlet setara dengan tangan kanan Roger yaitu Rayleigh. Tak lama berselang 10 armada kapal angkatan laut tiba di sana. Para penonton pun bergonjang-ganjing berlari menyelamatkan diri. Sementara Donald Moderate marah karena merasa Buena Vesta telah membohongi dirinya. Douglas Ballet sendiri tidak terkejut dengan kedatangan angkatan laut karena tidak mempengaruhi sama sekali akan rencananya. Ballet pun membuka serangannya dengan mengeluarkan Hosoku Haki tingkat tinggi hingga membuat semua bajak laut dibuat pingsan karenanya. Sementara para kapten generasi terburuk mulai bersiap menghadapi Ballet. Diawali dengan Luffy mengeluarkan Hosoku Haki pula, sehingga bentrok antara pengguna Hosoku Haki terlihat begitu dahsyat. Lalu Nami menyuruh Luffy dan Zoro untuk segera pergi dari pulau karena angkatan laut akan bergerak. Namun Luffy masih ingin menghajar Ballet karena telah menyakiti temannya. Ia pun mempercayakan Sanigo ke Zoro sementara Usopp yang akan Luffy tangani. Vesta juga memiliki koneksi dengan pemimpin dunia bawah. Salah satunya yang cukup terkenal adalah Morgan, pemilik sebuah media pemberitaan terkenal di One Piece, yaitu World Economy Newspaper. Buena Vesta yang dijuluki sebagai Raja Festival memberikan keterangannya mengenai harta karun Roger yang ia temukan kepada pemimpin organisasi dunia bawah.
Harta karun itu ialah Eternal Pulse yang langsung menuju ke Pulau Raftel, sehingga membuat organisasi dunia bawah terkejut. Robin dan Law dihentikan oleh Crocodile yang rupanya memiliki rencana dengan Law untuk menghentikan Douglas Barlet, sehingga pembantaian di Galsburg dahulu tidak akan terjadi lagi. Sementara Smoker yang masih bertarung dengan Sanji, ia pun terkejut dikarenakan Buster Call akan dikerahkan ke tengah pertarungan generasi terburuk melawan Douglas Barlet. Sementara Zoro bersama bajak laut Bartolomeo mencoba membuka jalan agar mereka bisa melarikan diri, namun tiba-tiba Fujitora datang menyerang. Kedatangan Fujitora sendiri ialah ingin melihat keadilan dalam pertarungan ini. Zoro dan yang lainnya disibukkan dengan pertarungan melawan pasukan angkatan laut termasuk pasifista. Di sisi pertarungan Luffy, para generasi terburuk mulai menyerang Barlet secara bersamaan. Namun, serangan itu tidak mempan terhadap kekuatan iblis Barlet. Dengan sekejap, para kapten dari generasi terburuk dijatuhkan. Luffy pun mulai mengaktifkan Gear 4 Snake Man dikarenakan Barlet meremehkan kekuatan calon raja bajak laut. Adu serangan antara Barlet dan Luffy terjadi. Namun serangan itu belum bisa menumbuhkan Barlet sehingga Luffy harus kalah dan harus menunggu 10 menit sampai hakinya pulih. Douglas Barlet yang terkena serangan bertubi-tubi dari Luffy terlihat masih sehat walafiat. Ia pun mengambil kapalnya dari dalam tanah. Dalam kapal tersebut tersimpan berbagai macam senjata dan potongan besi. Seketika itu juga Douglas Barlet mengeluarkan kekuatan buah iblisnya, yaitu Gasa-Gasa Nomi atau manusia penggabung. Dengan kekuatan buah iblis itu, penggunanya mampu menciptakan struktur mekanis besar dan kapal, termasuk kapal selam dan pakaian robot yang meningkatkan kecakapan bertarung dan kemampuan transportasi, seperti semua buah iblis pada umumnya. Gasa-Gasa Nomi memiliki potensi untuk kebangkitan yang mana memungkinkan penggunanya dapat membongkar objek dari jangkauan yang lebih besar. Walaupun buah iblis ini tipe standar dan kekuatan ini sepenuhnya bergantung pada sumber daya yang dimiliki. Agar dapat digunakan secara efisien, penggunanya juga harus tahu apa yang mereka buat. Artinya seseorang membutuhkan pengetahuan mekanik dalam jumlah besar. Dengan perubahan Barlet seperti sekarang, ia mempersilahkan Luffy dan para bajak laut lainnya untuk menyerangnya, untuk merebut One Piece dari tangannya. Sementara Zoro yang sedang bertarung melawan Fujitora, ia dikejutkan dengan kedatangan para Shichibukai memasuki medan pertempuran. Luffy dan para bajak laut lainnya bertarung habis-habisan melawan Barlet. Kehebatan Barlet sendiri, ia mampu melapisi busol Sukuhaki pada senjata robotnya, sehingga Luffy dan yang lainnya dikalahkan. Usopp yang melihat kaptennya akan dibunuh, ia pun mencoba menyerang Barlet dengan Pop Green yang ia miliki untuk melindungi kaptennya. Namun mereka berdua harus terluka parah dibuatnya. Fujitora sendiri memilih mundur dikarenakan Buster Call tinggal menunggu perintah untuk diluncurkan. Buster Call itu dipimpin langsung oleh Borsalino, mengingat Borsalino sudah mengetahui jika isi kotak itu adalah harta karun Roger. Fujitora langsung menurunkan meteor ke arah Zoro sebagai salam perpisahan. Zoro yang melihat itu, ia buru-buru mengeluarkan teknik pedangnya, yaitu tebasan 7 samudra. Namun serangan itu belum bisa menghancurkan keseluruhan meteor. Untungnya, Dracul Mihawk datang dan menyapu bersih meteor tersebut. Sementara itu, Angkatan Laut mulai menyerang Barlet, namun dihentikan oleh Smoker. Ia menyuruh Angkatan Laut untuk mundur dikarenakan rencana Barlet ialah agar Angkatan Laut dan bajak laut berkumpul. Dengan begitu, Barlet akan menghabisinya secara bersamaan. Namun semua itu sia-sia dikarenakan Barlet sudah mempersiapkan semuanya. Ia mulai memblokir pulau agar tidak ada yang bisa keluar. Ia pun mulai merubah dirinya menjadi monster dengan mempersatukan pulau menjadi satu dengan kebangkitan buah iblisnya. Buena Vesta sebagai Raja Festival terlihat senang dikarenakan rencana bersama Barlet berjalan dengan baik. Stampede yaitu penyerbuan. Ia pun mengumumkan kepada seluruh organisasi dunia bawah bahwa Eternal Pulse akan digunakan untuk membunuh semua orang serta bajak laut yang ada dan akan memicu perang besar yang akan melibatkan seluruh dunia. Di tempat lain, Usopp yang terluka parah dengan sisa tenaganya ia berusaha membawa kaptennya. Untung saja Chopper dan Brook datang menolongnya.
Saat Luffy sadar, Usopp menangis meminta maaf kepada Luffy karena dirinya yang sekarang belum bisa membuat dirinya yang bisa diandalkan. Luffy yang mendengar hal itu, ia menyerahkan Usopp kepada Chopper dan Brook, sementara dirinya akan menghadapi Barlet. Karena baginya pertarungan Usopp melawan Barlet belum kalah. Ia pun merubah bentuk tubuhnya ke mode Gear 4 dan langsung menuju Barlet. Sementara para angkatan laut diperintahkan untuk mundur dikarenakan Buster K 5 menit lagi akan diluncurkan. Namun Smoker tidak mau mundur karena dia bermaksud akan merebut Eternal Pulse dari tangan Balot sendirian. Namun tiba-tiba datang seseorang menghalangi niatnya, yaitu Sabo. Sabo menegaskan jika Smoker sendirian tidak akan mampu menghentikannya. Namun Smoker tidak menggubrisnya sehingga bentrok keduanya terjadi. Namun pertarungan mereka terhenti dikarenakan Hancock, Law, dan Buggy datang. Law berencana akan menghancurkan tubuh Barlet menjadi potongan kecil sehingga dapat menarik keluar tubuhnya. Rencana tersebut membutuhkan banyak kekuatan sehingga mereka semua diharuskan bersatu padu melawan Barlet. Tak lama berselang, Luffy terbang menyerang Barlet namun gagal sehingga ia terlempar ke arah Hancock dan yang lainnya yang sedang mendiskusikan penyerangan tersebut. Setelah mendengarkan penjelasan dari Law, Luffy menyetujui usulan tersebut dan mereka semua bergabung untuk mengalahkan Barlet. Tanpa berpikir panjang, Luffy langsung menyerang Barlet, sementara Law menjelaskan jika kelemahan Barlet ada pada kakinya. Sehingga Law dengan kemampuannya bisa membuka celah dalam tubuh Barlet hanya dalam waktu 1 detik. Dan pada saat itulah mereka harus menyerangnya dengan cepat sebelum Barlet memulihkan kekuatannya. Douglas Barlet yang berambisi menjadi yang terkuat mengalahkan Roger. Luffy yang hendak menyerangnya seketika dihentikan dan terlempar cukup jauh. Ia pun menyuruh mereka semua untuk bersamaan menyerangnya. Ternyata dalang dibalik rencana penyerangan Barlet ialah Crocodile. Sementara Hancock yang marah karena Barlet telah menyakiti Luffy, ia pun langsung menyerang Barlet dan diikuti yang lainnya. Bersamaan dengan Crocodile menggunakan badai pasirnya sehingga bisa membuka celah tersebut. Luffy yang melihat celah tersebut, ia pun mulai mengumpulkan kekuatannya. Sementara Smoker bersama dengan Sabo langsung menyerang Barlet sehingga tangan Barlet terpotong. Saat Barlet akan menyatukan tangannya kembali, seketika Buggy dengan jurus hokinya mampu menghancurkan potongan tangan lainnya. Lagi-lagi Barlet masih saja sulit dikalahkan, dikarenakan ia menyatukan kembali tangan dengan hakinya. Sehingga Sabo dan yang lainnya dapat dihempaskan. Walau begitu, mereka dapat melubangi bagian tubuhnya dan sedikit mengulur waktu untuk serangan Luffy. Kemudian Luffy yang sudah memompa tangannya menjadi besar, Luffy pun menyerang dengan Gomu Gomu no King Kong Gun. Sementara Barlet menggunakan Ultimate Phase. Seketika itu juga mereka saling adu kekuatan dan lapisan luar tubuh Barlet berhasil dihancurkan. Luffy terkejut karena armor bagian dalam milik Barlet masih utuh dan siap menyerang kembali. Beruntungnya serangan Usopp sebelumnya berhasil mematahkan tangan armor milik Barlet sehingga ia terseret keluar. Sementara Crocodile, Rob Lucy mulai bergerak untuk merebut Eternal Pulse dari tangan Barlet. Namun tindakan mereka berdua dihentikan oleh Sanji dan Zoro. Pertarungan Luffy dan Barlet masih berlanjut. Mereka berdua saling menghujani pukulan satu sama lain, sehingga Barlet mengeluarkan haki penuhnya. Dan seketika itu juga Luffy mengeluarkan tekadnya sambil berkata bahwa dirinya lah yang akan menjadi Raja Bajak Laut. Barlet berhasil dikalahkan. Luffy pun berhasil mendapatkan Eternal Pulse dari tangan Barlet.
Buena Vesta tidak percaya jika balik dikalahkan oleh Luffy. Luffy yang didampingi oleh calon istrinya bersama-sama membuka isi dari kotak tersebut. Hancock mengungkapkan jika Eternal Pulse itu mengarah langsung ke tempat One Piece berada, sehingga membuat Crocodile dan Lucy berusaha merebut benda itu dari tangan Luffy. Sementara itu, Luffy langsung menghancurkan Eternal Pulse Raftel, sehingga membuat Hancock makin sayang. Kemudian dengan kemampuan Law, ia membawa Luffy dan Hancock kembali ke teman-temannya. Namun Buster Call menghadang dan siap menghancurkan Pulau Delta. Sementara Sabo melumpuhkan Buena Vesta. Melihat kondisi ini, Vesta akhirnya mengakui kalau Luffy suatu hari nanti akan menjadi Raja Bajak Laut dan dirinya ternyata salah dalam memilih partner. Sementara itu, Borsalino yang sedang memimpin Buster Call, ia mendapatkan informasi jika Balut beserta Eternal Pulse dihancurkan oleh Luffy. Ia pun hanya terdiam dan bengong. Lalu Sabo membukakan jalan dengan bantuan An, sehingga bajak laut generasi terburuk dipimpin oleh Luffy dapat melarikan diri. Sedikit flashback tentang Eternal Pulse ke Logtail. Diam-diam, salah satu kru Roger membuat Eternal Pulse yang langsung menuju ke pulau di mana One Piece tersimpan. Roger yang melihat itu sangat kesal akan lelucon yang salah satu krunya buat. Kru itu mengatakan bahwa ia membuat Eternal Pulse hanya untuk berjaga-jaga jika suatu saat diperlukan. Namun Roger tidak peduli akan hal itu karena petualangannya ya sudah berakhir. Jika memang ada benda yang mengarah langsung ke One Piece, maka bukan harta karun yang didapatkan. Ia pun membuangnya ke lautan yang paling dalam. Dikarenakan ia terlalu cepat untuk menemukan One Piece, sehingga Roger dan krunya belum siap akan perubahan dunia yang akan terjadi. Ditambah lagi Kapten Bajak Laut Oro Jackson tidak punya banyak waktu karena penyakit yang dideritanya. Bagi Roger bukan waktu singkat untuk menemukan One Piece yang dibutuhkan, melainkan kesiapan yang matang untuk seseorang yang menemukan One Piece. Di akhir cerita, sebagian kru bajak laut topi jerami terkejut dikarenakan Luffy telah menghancurkan Eternal Pulse yang langsung mengarah ke Raftel. Sampai-sampai Nami sangat marah karena One Piece sudah di depan mata malah dihancurkan. Namun Luffy tidak peduli akan hal itu dikarenakan dirinya masih ingin menikmati petualangan yang menyenangkan. Bagi dirinya One Piece bukanlah yang utama, melainkan yang utama ialah prosesnya atau petualangannya untuk mendapatkan One Piece. Terima kasih untuk kalian semua, jangan lupa like dan subscribe agar Mimin cepat melaju ke Raftel. Sampai berjumpa kembali, see you next video, bye bye.